Dasar kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu melibatkan Pancasila dalam melakukan kegiatan apapun. Karena kita semua telah menyepakati sejak dahulu bahwa Pancasila dijadikan pedoman atau acuan dalam bertindak di negara Indonesia. Pancasila merupakan bentuk dari sesuatu yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang sejak dahulu di Indonesia, sehingga dapat dikatakan Pancasila lahir semenjak lahirnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, secara historis, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar filsafat yang oleh karena itu setiap warga negara Indonesia harus senantiasa mempelajari, mendalami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam segala bidang kehidupan ini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus selalu dilaksanakan secara konsisten dalam menjalani kehidupan bernegara. Tetapi, apakah kalian pernah berpikir, apakah Pancasila penting dalam kehidupan ini? Apakah kalian pernah berpikir untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain seperti yang pernah terjadi dahulu kala? Apakah yang akan terjadi jika Pancasila tidak pernah dirumuskan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno? Dan apakah kalian pernah berpikir apakah yang akan terjadi nantinya jika kita tidak menjadikan Pancasila sebagai landasan kita dalam berperilaku di negara ini? Om Swastiastu. Halo semua, jadi melalui video ini kami akan memaparkan materi-materi yang menurut kita berkesan selama 1 semester yang diajarkan oleh Bapak Wayan Yastike, yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di menit sebelumnya. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Anggreni, biasa dipanggil Anggreni, nomor absen 24, dengan nomor NIM 2315843096. Perkenalkan, nama saya Imade Satrio Diagunarta, biasa dipanggil Satria, dengan nomor absen 32 dan nomor NIM saya 2315843104. Nah, dari menit-menit sebelumnya kan dipertanyakan itu, apa sih arti dari Pancasila itu sendiri dan asal-usulnya Pancasila? Nah, untuk Pancasila itu sendiri merupakan dasar filsafat ataupun dasar negara bangsa Indonesia yang digunakan sebagai acuan oleh rakyat Indonesia itu sendiri di dalam bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Nah, Pancasila itu sendiri terdiri dari 5 asas ataupun 5 nilai, diantaranya yaitu seperti 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Karya cipta yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Nah, adapun asal-usul Pancasila itu sendiri yaitu Pancasila pertama kali dicetuskan ataupun dirumuskan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang sejak dulu sudah kita kenal di dalam bahasa Jepang disebutkan sebagai Dokuritsu Zumbi Inkai. Nah, pada sidang PPKI itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya di Jakarta. Pada saat itu Bapak Proklamator kita atau Bapak Insinyur Soekarno merumuskan serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
seperti itu. Nah, di balik itu semua pastinya ada landasan-landasan yang mendasari Pancasila itu sendiri. Sama halnya seperti bangunan ini, pastinya ada dasar-dasar yang kokoh agar bisa berdiri tegak dan aman untuk ditempati. Sama halnya seperti Pancasila itu sendiri. Nah, ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Pak Yastike waktu mengajar kita di kelas. Pak Yastike mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar ataupun fondasi negara Indonesia tidaklah dapat diubah dengan begitu saja. Sama halnya dengan gerakan G30 SPKI itu yang ingin mengganti ideologi Pancasila, itu sangatlah berbahaya bagi keberlangsungan negara Indonesia merdeka ini. Hal itu diakibatkan karena jika suatu ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila diubah oleh oknum-oknum tertentu, mengakibatkan runtuhnya ataupun hancurnya bangsa Indonesia itu sendiri. Karena jika suatu negara ataupun suatu bangunan diubah dasar atau pondasinya, tentu saja akan mengakibatkan keruntuhan suatu negara itu sendiri ataupun bangunan itu sendiri yang digunakan sebagai perumpamaan tadi. Nah, di dalam pendidikan Pancasila ini terdapat landasan-landasan yang mendasarinya. Terdapat 4 landasan yang mendasari pendidikan Pancasila itu sendiri, diantaranya Landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Nah, yang pertama yaitu ada landasan historis. Landasan historis merupakan fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar dalam pengembangan pendidikan Pancasila di Indonesia, mulai dari formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, hingga evaluasinya. Kemudian yang kedua yaitu landasan kultural. Landasan kultural merupakan landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri dan merupakan asli dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri, tanpa melibatkan budaya dari daerah lain ataupun negara lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa landasan kultural merupakan landasan yang diambil dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang sudah sejak dahulu ada. Dan yang ketiga adalah landasan yuridis, merupakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila yang didasarkan dalam ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia. Ada pula contohnya seperti Dirjen Dikti mengeluarkan keputusan nomor 356 tahun 1995 tentang kurikulum inti mata kuliah umum pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Dan yang ketiga ada keputusan Dirjen Dikti nomor 265 tahun 2000 mengatur tentang perlunya mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan yang keempat ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun tujuan dari pendidikan Pancasila yang dibagi menjadi 4 diantaranya yaitu dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu dapat menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga ada memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Dan yang keempat ada membantu mahasiswa dalam proses belajar,
proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristis terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan terciptanya tujuan-tujuan tersebut, maka seorang peserta didik, dalam hal ini kita sebagai mahasiswa, diharapkan akan menumbuhkan rasa yang penuh dengan tanggung jawab, serta memiliki sikap mental yang bersifat cerdas dengan menunjukkan perilaku seperti 1. Beriman dan bertakwa dengan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mendukung persatuan bangsa. 4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan. Dan yang kelima, mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila di Indonesia memiliki 4 landasan, diantaranya yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Yang pertama yaitu landasan historis. Landasan historis yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan landasan yang sangat kuat, yang telah tumbuh dan berkembang melalui berbagai masa, mulai dari masa-masa kerajaan seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, masa peperangan, penjajahan, hingga bangsa Indonesia mencapai suatu kemerdekaan saat ini. Sejarah perubahan Undang-Undang Dasar juga menunjukkan kesepakatan bahwasannya Pancasila dianggap sebagai nilai tertinggi di dalam suatu negara Indonesia. Nah, yang kedua ada landasan kultural. Pancasila bukan hanya sebuah ideologi, tetapi juga mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila dihasilkan melalui kontribusi berbagai tokoh bangsa Indonesia, menciptakan suatu identitas nasional yang kuat dan mampu menahan pengaruh nilai-nilai asing yang belum teruji kebenarannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada landasan yuridis. Pancasila memiliki landasan yuridis dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan perubahan selanjutnya menetapkan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah yang wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi. Dalam hal ini kita sebagai mahasiswa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pemahaman dan pengalaman Pancasila di kalangan generasi muda seperti kita sebagai mahasiswa yang haruslah mengetahui bagaimana pentingnya pendidikan Pancasila itu sendiri. Nah, yang terakhir, yang keempat, landasan filosofis. Secara filosofis, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan landasan objektif yang menggambarkan filosofi bangsa Indonesia sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Ini bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi juga suatu keharusan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan demikian, pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk warga negara Indonesia yang memiliki pemahaman dengan kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai Pancasila, serta mampu mengatasi berbagai masalah kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara, serta memiliki sikap yang sesuai dengan norma-norma Pancasila. Tidak hanya sikap, masyarakat Indonesia juga dituntut untuk memiliki perilaku yang sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Kesuksesan pendidikan Pancasila diharapkan dapat menciptakan suatu generasi yang beriman, berperi kemanusiaan, mendukung persatuan bangsa, demokratis, dan mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial. Dengan kata lain, suatu generasi muda diharapkan dapat bersifat Pancasila atau menjadi generasi yang Pancasilais. Baik, demikian video mengenai pemaparan kami terkait dengan materi yang kami anggap sangat berkesan selama 1 semester terkait dengan mata kuliah Pancasila di kelas kami, yaitu kelas 1 Perhotelan J. Kami harapkan teman-teman semua yang menonton video ini dapat menerapkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Nah, sekian dari kami. Saya Satria. Saya Anggreni. Kami tutup dengan Paramesanti.
Om Santi 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 Om.